Salam anti korupsi. Apakah serangan drone dengan jumlah masif dari Iran ke wilayah Israel ke beberapa tempat sebagai ajang balas dendam Iran karena jenderalnya terbunuh dan juga kantor diplomatnya yang merupakan wilayah ekstrateritorial wilayahnya yang ada di Damaskus, Suriah itu dibom oleh pasukan Israel akan menyebabkan terjadinya perang dunia ketiga, sehingga ini akan menjadi penyebab langsung di tengah kita tahu eskalasi dunia ya, termasuk juga perang Ukraina dan Rusia, di mana kita tahu Ukraina juga dibantu oleh negara-negara barat langsung melawan Rusia. Nah, kita tahu juga bahwa serangan Iran ini salah satu ekses dari konflik antara Israel dengan Palestina yang dimulai dari 6 bulan yang lalu ya, ketika serangan ya yang dilakukan oleh pejuang Hamas kepada wilayah Israel yang kemudian dibalas secara membabi buta oleh Israel, menyebabkan puluhan ribu ya warga Gaza, karena yang diserang paling banyak adalah Gaza ya. Setelah itu baru wilayah di sekitar tepi barat lah ya, juga banyak yang meninggal para pejuang Palestina, dan kebanyakan adalah anak-anak dan juga perempuan. Sekarang kita kembali kepada apakah ini akan menjadi penyebab, ya tentu bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kalau saya pribadi nganalisis belum ya, karena saya lihat juga ada semacam penurunan tensi ya dari Iran pun ya kan. Kemudian juga Israel mengatakan tidak ada serangan yang signifikan ya, kehancurannya dari drone-drone tersebut. Ya, Iran tadi juga mengatakan bahwa itu hanya sebagai semacam peringatan dan serangannya pun juga masih dalam proporsional ya, terkait dengan serangan Israel ke kedutaan besarnya, sehingga bukan dengan kekuatan penuh ya. Kemudian PBB pun berusaha untuk meredam ya Amerika, apalagi walaupun mereka bersama dengan Inggris dengan pesawat-pesawatnya membantu Israel menghalau gitu ya. Namun ya tentu kalau ada perang ya kerugian di mana-mana, termasuk juga kita tahu Arab Saudi mengatakan kepada pihak-pihak yang bertikai agar menurunkan eskalasinya. Nah, em, kalau kita bicara sejarah ya, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, tentu ada penyebab langsungnya. Penyebab langsung Perang Dunia Pertama kita tahu adalah pembunuhan putra mahkota Austria-Hongaria. Perang Dunia Kedua serangan Jerman ke Polandia, di mana kemudian ya masing-masing mempunyai aliansi, baik yang menyerang ya yang diserang gitu kan, atau yang terdampak terhadap penyebab langsung. Ya akhirnya terjadi perang mulai dari regional ya, wilayah benua sampai seluruh dunia. Ya, kita harap bahwa konflik ini bisa dilokalisir minimal di Timur Tengah, walaupun kita tentu tidak berharap ada kedamaian karena ini sejarah yang panjang. Konflik Israel pun juga dari ya kalau kita hitung semenjak Israel memerdekakan diri ya, kurang kira-kira 14 Mei 1948 ya. Seingat saya itu hari kemerdekaannya Israel, di mana sebelumnya tentu mereka sudah melakukan eskalasi ya, mulai dari zaman protektoratnya Inggris gitu kan, karena memang Turki kalah dalam Perang Dunia yang Pertama. Kemudian juga kita tahu bahwa ya Israel selalu berhasil memenangkan pertempuran dan bahkan menjadi pasukan pendudukan ya di tepi barat ya, di Yerusalem ya, di Gaza sempat mereka masuk tapi kemudian keluar, dan sekarang mereka juga menerobos gitu kan, memasuki wilayah walaupun mendapatkan perlawanan ya. Nah, kalau misalnya ada perang dunia kedua tentu perang dunia ketiga, tentu ini akan sangat menarik ya, ada blok barat dan blok timur. Iran tentu punya aliansi dengan Rusia, dengan negara-negara lain kayak Irak, ya Suriah, Lebanon, Yaman, ya siapa tahu nanti Taliban juga turun, ya.
ya Rusia, Cina, ya. Ya tentu ini yang menarik, apakah bersedia berkorban dengan perang mereka gitu kan, atau bisa mendamaikan. Sementara di pihak Israel tentu siapa lagi yang akan membela mereka selain negara-negara yang besar seperti Inggris, Amerika, ya, yang selama ini selalu membela mereka. Inggris sebagai, ya saya menyebutnya, negara yang menyiapkan kemerdekaan Israel, sementara Amerika adalah negara yang menjaga kelanggengan Israel. Jadi saya melihat bahwa tentu perang ini lebih banyak lokalisir ya. PBB pun juga sekarang kan walaupun tidak terlalu signifikan ya kekuatannya, namun kan ada negara-negara punya perwakilan di situ. Ya tentu mereka akan berteriak untuk menjaga perdamaian sehingga konflik ya minimal diredam sampai hanya di Timur Tengah. Kalaupun ada ya proksi lah seperti yang ada di em, Rusia dan Ukraina ya, di mana Ukraina dan Rusia juga selain bertempur dengan tentaranya, ada tentara bayaran juga dari, kalau Rusia kita tahu dengan Wagnernya ya. Sementara kalau dari Ukraina ya berbagai macam kombatan, bahkan sempat disebut oleh Rusia ada juga dari warga negara Indonesia ya yang belum bisa diverifikasi faktanya, dan negara-negara lain termasuk Amerika Serikat. Nah, kita harap bahwa perdamaian akan abadi, akan ada. Semoga konflik ini tidak semakin meluas yang tentu juga akan merugikan, dan tentu kita berharap kemerdekaan Palestina dan Israel berhentilah melakukan aneksasi kepada Gaza dan membunuhi anak-anak, perempuan ya, yang tentu saja itu sangat kejam dari beberapa video yang kita dapatkan. Bayangkan sampai puluhan ribu yang meninggal, itu kan orang semua ya. Jadi Israel yang membabi buta tentu sekarang harus mulai sadar diri bahwa ternyata Iran mampu mencapai mereka dengan drone ya, yang perjalanannya sampai 8 jam. Bayangkan dikendalikan selama 8 jam. Berarti kan para teknisinya, operatornya drone-nya itu sangat luar biasa, dan itu tepat loh. Artinya presisi ya, koordinatnya tepat ada di wilayah Israel ya. Memang ada beberapa yang dijatuhkan oleh pasukan Yordania ya, kemudian pesawat-pesawatnya Israel sendiri, Iron Dome-nya Israel, Amerika dan Inggris juga, karena punya beberapa wilayah yang ada pangkalan tempur ya, yang ada di Timur Tengah juga mencegat ya. Namun setidaknya bahwa serang ini menunjukkan supaya Israel lebih sadar diri gitu ya, bahwa kalau Iran sudah marah tentu mereka punya kekuatan yang bisa untuk menyerang walaupun perjalanannya jauh, seperti itu. Demikian, salam anti korupsi.